Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Abdul Sodik Maki di podcast paling goblok dunia, podcast SMA Queen Alfalah. Kali ini aku akan membahas satu topik yang lagi booming bersama narasumber kita, yakni Kak Riko. Kita sapa langsung aja Kak Riko. Halo Kak Riko, selamat siang. Halo Kak Fakih, selamat siang. Halo juga penonton setia SMA Queen Podcast. Semoga kita hari ini bisa bikin insight ya, Nak. Amin amin. Gimana dia? Bantuin mau ngomongin apa nih kita kali ini? Kita tuh mau ngomongin satu topik yang lagi penting banget. Nah, ini tentang peduli sosial dan ekologi. Apa ya? Langsung saja kita mulai pembahasan kita. Ini pembahasan yang pertama tentang peduli sosial. Nah, menurut Kak Riko nih, emang peduli sosial itu apa sih? Nah, ini poin yang bagus banget, Kak. Menurut Jadi banyak yang mikir peduli sosial itu kayak sumbangan besar, donasi besar, atau terjun langsung ke suatu daerah yang kena bencana. Padahal simpelnya itu gini. Peduli sosial itu kayak kita sadar kalau kita hidup bareng di satu planet, satu lingkungan tuh. Nah, ibaratnya itu kayak kita nanam investasi jangka panjang untuk diri kita sendiri. Itulah. Kalau masyarakatnya bahagia, senang, terus suka menolong, pasti kan hidup kita kan jadi tenang, pasti. ya kan? Nah, riset-riset juga nunjukin kalau orang yang suka menolong itu tidak gampang stres, malah gampang happy gitu, gak gampang bad mood ya. Jadi selain membuat lingkungan kita nyaman, juga membuat hidup kita happy ya kayak. Iya, Berikan tips untuk para pendengar pendengarnya biar mereka tuh yakin harus pakai dari mana, apalagi kan yang berkurang ya. iya. Coba Kak, berikan tipsnya. Ada dong pasti tipsnya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil aja. Yang pertama itu senyum terus kepada orang lain. Nah, ketika kita senyum kepada orang lain, senyum terus kepada orang lain, kita itu orang lain itu merasa kalau dirinya itu dianggap, merasa kalau dirinya itu gak diabaikan. Tuh. Nah, yang kedua, tawarin bantuan kepada teman atau keluarga kalian. Tuh. Misalnya teman atau keluarga kakak nih pusing mikirin kerjaan atau mikirin jodoh mungkin, ya, mikirin jodoh mungkin, terus coba tawarin diajak ngopi bareng, terus dengerin ceritanya, dengerin masalahnya, lebih-lebih kasih solusi kepada teman atau keluarga kakak atau keluarga teman-teman yang ada di rumah ini. Gitu. Yang ketiga, ikut dalam kegiatan komunitas. Seperti apa tuh namanya? Apapun itu, kalau misal di suatu daerah itu ada bersih-bersih lingkungan, pasti di setiap desa itu ada, ya Kak? Ya. Pasti kan ada. Pasti tentu. Nah, kita ikut. Terus kalau ada pengajian takbar di mana, kita ikut. Dengan kita ikut kegiatan di komunitas, kita dapat menjalin hubungan baru, mendapat teman baru, yang pasti mendapat koneksi baru. Dua. Nah, yang paling menurutku ini paling penting banget dan yaitu jangan nyinyir. Maksudnya gimana? Maksudnya gini lah, jangan banyak ngejudge orang. Kita cari tahu dulu orang itu begitu kenapa, kita cari tahu terlebih dahulu gitu. Jangan asal-asalan ngejudge. Mungkin di balik itu ada cerita yang belum kita dengar. Nah, itu sih ya 4 tips yang menurutku wajib buat kalian teman-teman yang ada di rumah itu praktekin gitu Kak. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Riko atas jawabannya di segmen pertama ini. Sama-sama. Langsung saja kita lanjut ke segmen yang kedua tentang ekologi. Menurut Kak Riko nih, Ya, ekologi itu
apa sih kak? Bisa nggak jelasin ke boleh. teman-teman nih biar mereka makin paham lagi tentunya. Jujur ya, bumi kita itu sekarang lagi nggak baik-baik saja. Kenapa? Pasti kan Kak Fakih atau penonton-penonton yang ada di rumah dengar berita banjir di mana-mana, Sih, enggak ayat. nah, terus polusi udara, terus bumi meningkat dan yang lain-lain. Nah, itu sebenarnya sinyal kalau bumi kita itu lagi sakit, Kenapa? Iya. sakit panas. Panas. Bumi kita itu lagi sakit dan butuh penanganan serius. Ekologi beri kita persepsi baru. Kalau kita merasa ngejaga alam itu bagian dari ibadah atau bagian dari nilai hidup kita, gitu lah. Keren. Jawabannya suka. Emang kenapa sih harus mikirin lingkungan atau sama peduli sama lingkungan? Karena masih banyak manusia yang banyak kelaparan kok. Kalau di ekologi itu gimana ya jawabannya? Nah. Antara perdebatan antara peduli sosial dan peduli lingkungan. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget nih. Soalnya mungkin ya nggak cuma Kak Fakih, teman-teman, terus banyak orang tuh yang mikir lebih penting mana. Iya, beda ya. Iya kan? Nah, ekologi itu justru bilang kalau manusia dan lingkungan itu satu paket lengkap, tidak bisa dipisahi, gitu. Ibaratnya kayak rumah kalau kita ibaratnya kayak rumah kita kebakaran, terus kita nyuruh orang yang ada di dalamnya buat makan dengan tenang, Nggak bisa itu. kan nggak bisa Pasti panik. ya, pasti panik. Seperti itu Kak ibaratnya. Dan ketika lingkungan kita rusak, yang paling kena dampaknya itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang mampu. Contoh nyatanya itu seperti polusi udara. Banyak anak-anak di perkotaan itu sakit-sakitan, terus untuk biaya berobat itu mahal, gitu Kak. Terus yang kedua, contohnya kedua itu deforestasi, Apa itu? penebangan hutan tapi tidak terkendali, asal-asalan gitu Kak. Nah, itu bisa bikin banjir bandang, terus bikin sawah warga rusak, Pasti akhirnya kan nggak bisa panen, ujung-ujungnya kelaparan juga. lebih. Iya, jadi menjaga lingkungan itu sama kayak kita menjaga sesama manusia, nggak ada bedanya, sama-sama ada masalahnya, yaitu ketidakadilan yang harus kita lawan bareng-bareng. Coba. Jadi gitu loh. Jadi ekologi itu tentang kita menjaga alam berarti ya. Juga isu sosial, juga isu lingkungan bukan hal yang dipisahkan ya. Berarti dua tersebut itu saling terkait. Dosen dan lingkungan itu pasti terkait. Nah ini nih bagian terakhir di segmen kedua ini. Dan Ada nggak tips lah untuk teman-teman pendengar Semakin Podcast? ada Coba ringan. ada mestinya. Seperti tadi, seperti peduli sosial, kita ngasih tips yang mudah-mudah aja, yang kita mulai dari hal yang kecil. Yang pertama itu kurangi sampah plastik. Kalau kita keluar belanja, usahakan kita gunakan tas belanja sendiri dari rumah. Terus yang kedua, hemat listrik dan air. Kalau kita di rumah terus sudah malam kita mau tidur, usahakan lampu dimatikan saja supaya tidak boros dengan listrik. Begitu juga dengan ketika kita mau mandi atau cuci piring, gunakan air secukupnya saja Kak. Nonton di rumah juga seperti itu, menggunakan listrik, air itu secukupnya saja. Nah, yang ketiga itu coba mulai tanam tanaman, nggak harus punya lahan gede juga. Nah, di pot kecil itu bisa loh untuk kita ngejaga lingkungan.
bisa banget malah. Gimana sana tuh? Ya kita nggak harus punya lahan gede. Nah, apa nanam di pot-pot itu juga pot-pot kecil itu sudah bisa gitu kan. Nah, yang paling fundamental itu ubah mindset kita, cara berpikir kita ubah. Bumi bukan hanya sumber daya buat dieksploitasi, tapi juga rumah buat kita rawat dengan cinta. Nah, bukan karena terpaksa gitu Pak. Gitu teman-teman. Nah, 4 tips dari saya itu Pak, yang dimulai dari hal kecil tapi dampaknya itu bagus banget gitu Pak. Nah, menurut itu saja sih Kak. Bagus banget Kak tipsnya Kak. Bisa nih teman-teman yang mau praktekin nih tipsnya dari Kak Riko. Bisa nih praktekin di rumah. Wajib praktekin, soalnya kalau nggak praktekin itu mubazir ini. Tentunya, nah, Ya, bener banget Kak. Gak kerasa kita udah sampai di ujung pembahasan obrolan kita ya. Terima kasih Kak Riko atas pembahasannya. Jadi intinya tuh peduli sosial dan ekoteknologi itu bukan suatu hal yang berat kok. Tapi tentang bagaimana diri kita tuh bukan cuma jadi penonton yang cuma bisa komen ya. Mungkin dari Kak Riko ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? kita harus mulai dengan hal-hal yang kecil tapi konsisten melakukan kebaikan. Itulah sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi kebaikan. Untuk teman-teman semangat juga dan semangat terus ngejalanin untuk hidup menjadi lebih baik ya. Itulah Terima kasih Kak Riko atas pesan-pesannya dan semua pembahasan kita di obrolan podcast sesemangkin ini ya. sama ini. Terima kasih Kak Riko atas penyampaian yang disampaikan hari ini. Mari kita tutup episode podcast kita hari ini. Ya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.